Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah maghrib dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian fikih haji dan umrah. Kita mohon kepada Allah semoga yang berhadir di sini atau yang tidak berhadir, semua orang yang kita cintai, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi Baitul Haram, untuk mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita lanjutkan tentang pembahasan al-istita'ah, yaitu mampu melakukan haji. Ulama fikih membagikan al-istita'ah, artinya kemampuan dalam haji, ada dua pembagian. Yang pertama namanya al-istita'ah al-mubashirah, artinya mampu dalam hal melakukan sendiri, artinya dia itu badannya sehat. Kemudian yang kedua, dia punya bekal, punya biaya untuk berangkat. Kemudian ia itu jalannya aman, semua yang telah kita sampaikan kemarin. Yang juga disyaratkan jika waktunya masih sempat. Kalau misalkan sehari lagi dia dari Indonesia, tiba-tiba kayak mendadak 1 jam ataupun sehari sebelum tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, kapan mau berangkat dia, kapan mengurus paspor. Nah, itu juga enggak wajib dulu itu, karena memang saat itu dia tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan haji dan umrah. Walaupun saat itu dia kaya, masya Allah, tiba-tiba sehari sebelum wukuf di Indonesia tiba-tiba kayak mendadak dapat warisan misalkan, kayak mau berangkat hari itu enggak mungkin, karena besok mau wukuf. Kapan mau berangkat, kapan mengurus paspor. Di situ kalau waktu tidak memungkinkan juga tidak dianggap mampu. Itu yang namanya mampu untuk melakukan sendiri, ataupun dalam bahasa fikih namanya al-istita'ah al-mubashirah, mampu melakukannya sendiri secara langsung. Kemudian yang kedua al-istita'ah ghairil mubashirah. Nah, ini mampu tapi tidak langsung, artinya lewat perantara orang lain, artinya dibadalin. Wahia qala musannifu rahimahullah wahia al-istita'atu bil ghair. Makna mampu yang tidak langsung ini artinya mampu dengan perantara orang lain. Wa tashmalu halatain, dan mampu yang tidak langsung ini dalam dua hal. Ya, terdapat dua hal, cuman dua kondisi dibolehkan dianggap mampu. Yang pertama al-ma'dhub. Ma'dhub artinya man kana bihi 'illatun la yurja zawaluha. Orang yang memiliki penyakit yang tidak ada harapan sembuh, karena tua, udah sepuh, udah umur 90. Jangankan mau berangkat haji, berdiri aja udah enggak kuat. Atau zamanah lumpuh, kanker, lumpuh dia. Duit banyak tapi lumpuh. Atau marad la yurja zawalu, ataupun ada sakit, penyakit yang tidak ada harapan sembuh. Ini hukum bagi orang ini, orang ma'dhub namanya. Ma'dhub ni orang yang lemah, yang sepenyakit, yang tidak mampu melakukan haji. Hukumnya bagi dia itu fa illam yakul lahu malun fala yajibu alaihi al-hajj. Kalau misalkan ia itu tidak memiliki harta sama sekali, maka enggak wajib haji. Di mana mau berangkat, duit sendiri enggak kuat, kemudian duit enggak punya, mau ngebadalin ke orang juga enggak punya duit. Jadi kalau enggak memiliki harta, ya sudah enggak wajib sama sekali. Wa in kana lahu malun wa lam yajid man yasta'jiruhu lil haji aw wajada wa talaba akthara min ujratil mithli lam yajib alaihi al hajj. Sama
Begitu juga bagi orang yang memiliki harta yang cukup, harta banyak Masya Allah, tetapi ia tidak menemukan orang yang disewa untuk berangkat haji. Dia tidak menemukan orang yang mau ngebadalin, disuruh ke sini nggak mau, sefulan nggak ada yang mau ngebadalin haji dia walaupun dibayar, nggak ada yang mau. Atau orang satu lagi, dia menemukan orang yang mau ngebadalin, tetapi ini orang wa talaba aktsar min ujratil mithli, dia ini meminta biayanya melebihi dari standar. Misalkan standar biaya untuk ngebadal itu 15 juta, dia mintanya 30 juta. Boleh, saya mau ngebadalin, tapi syarat saya mau 30 juta. Nah, ini semua jadi 3 orang tadi. Yang pertama yang tidak memiliki harta sama sekali, enggak wajib. Atau yang kedua, orang yang memiliki harta cuman ia tidak menemukan orang yang ngebadal, itu juga enggak wajib. Atau yang ketiga, orang yang punya harta, ada yang mau ngebadalin tapi dia minta biaya ongkos melebihi dari standar. Yang biasanya 15 juta ongkos ngebadalin, ini orang mintanya 50 juta. Oh ya salam. Wajib itu haji juga sama. Lam yajib alaihil hajj. Saat itu juga tidak wajib haji, enggak wajib. Ustaz kan dia punya harta, walaupun punya harta, tapi tadi orang tadi yang mau ngebadalin mintanya terlalu tinggi. Berarti harus cari orang, kalau ada orang lain yang mau dengan biaya standar, ya harus kita cari siapa yang mau ngebadalin hajinya gitu. Tapi alhamdulillah zaman sekarang sudah banyak yang mau ngebadalin. Tinggal pas kita nyari badalnya itu harus yang kita percaya amanahnya. Nah, sampai duit kita diambil, dianya tidak melakukan haji. Yang kemudian wa in wajada malan, dan jika ia memiliki harta, wa wajada man yasta'jiruhu bi ujratil mithli lazimahul hajju, dan ia juga menemukan orang yang disewa dengan biaya yang standar, hukumnya lazimahul hajj, wajib haji. Wajib ini maksudnya wajib haji atau apa? Wajib dibadali. Wajib dibadal ke orang lain. Karena dia tidak mampu dan dia punya harta, ada orang yang mau ngebadalin dengan biaya standar. Nah, saat itu ambil duitnya, kasih ke orang untuk ngebadalin. Wajib itu. Karena ini dianggap mampu juga, tapi mampu secara tidak langsung. Mampu lewat perantara orang lain. Wa ifa ista'jara syakhsan wa hajjal ajiru anhu saqatal fardu anhu, maka jika ia menyewa seseorang dan ini orang sudah melakukan haji untuk yang sakit tadi, wasaqatal fardu anhu, maka kewajiban haji sudah gugur. Kewajiban haji untuk orang yang sakit sudah gugur. Wa illa, jika tidak, duit banyak, orang yang mau ngebadalin banyak, biaya juga standar, dia enggak mau ngasih duit, pelit. Wa illa istaqarral hajju fi dhimmatih, kalau tidak dia suruh badalin, maka tetaplah haji dalam tanggungannya, maka haji sudah jadi hutang begitu ya san. Jadi hutang dia itu sudah memiliki hutang haji. Kalau dia punya duit, ada orang yang badalin, dia nggak sanggup, ada orang badalin, punya duit dengan biaya standar, nggak mau ngeluarin duit. Nah, mulai hari itu dia itu sudah memiliki utang haji, yang nanti kalau ia meninggal, hartanya harus disisihkan dulu untuk ngebadalin hajinya sebelum dibagi warisan. Anaknya enggak boleh bagi warisan dulu sebelum disisihkan sebagian harta untuk ngebadalin haji. La ilaha illallah. Liwujudil istita'ati bil mal. Itu kenapa dianggap tadi sudah berkewajiban ia memiliki hutang haji, karena sudah terwujud mampu dengan harta. Karena dia dianggap mampu dengan harta, walaupun badannya, fisiknya tidak mampu. Wa kadza, begitu juga idza radiyal ajir bi aqalla min ujratil mithli. Begitu juga kalau yang ngebadalin tadi, yang orang yang disewa yang ngebadal,
dia setuju malahan dengan biaya yang lebih rendah dari standar. Misalkan 15 juta, ada orang, oh biar saya aja yang haji badal beliau, cuman cukup 10 juta aja. Nah, hukum sama. Sama bagi ini orang wajib ngasih duit untuk ngebadali. La ilaha illallah. Kau marhaba. Kalau misalnya orang yang ngawin haji itu sudah biar tiba dia meninggal, terus tadi itu mencukupi untuk berangkat, terus dia punya rumah itu berarti anaknya tinggal ditebusnya sebagian. Anaknya punya rumah besar. yang punya rumah Yang punya rumah sudah almarhum. Iya, tadi kan dia dapat haji. Iya. Tapi kan nggak 100% kan Benar. duitnya dia. Nah. Setelah dia belum berangkat meninggal. Oh, sebelum jatuh waktu berangkat. Iya. Maksudnya belum waktunya, dia belum, misalkan 30 baru jalan 10 meninggal. Seharusnya 20 tahun. Dia baru jalan 5 bulan 5 tahun meninggal. Iya. Kalau saat itu sudah wajib haji bagi dia apa haji? Belum wajib. Belum wajib karena dia dianggap belum mampu. Kenapa dianggap belum mampu? Kenapa? Bukan dalam hal dia enggak punya duit, tapi dia tidak, memang belum jatahnya. Kayak kita sekarang udah nabung, udah tabungan haji udah kita kasih, udah, padahal kalau kita berangkat tahun itu juga kita mampu sebenarnya misalkan. Cuman karena prosesnya seperti itu harus nunggu 20 tahun. Tiba-tiba meninggal. Nah, meninggal itu wajib dibadalin. Ya, maksudnya wajib dibadalin. Nah, kalau seperti itu yang zahir wallahu alam belum wajib haji begitu. Enggak wajib dibadalin. Karena memang belum wajib. Maksudnya kan dia punya harta rumah. Anaknya juga tinggal di situ. Nah, solusinya kalau misalkan anaknya pengen ngebadalin, yang tinggal di situ, dia keluarin aja duit. Maksudnya wajib enggak dia? Maksudnya hajinya wajib ngebadalin atau enggak, itu pertanyaannya. Yang zahir wallahu alam tidak wajib. Karena memang dia ketika hidupnya belum wajib haji. Yang wajib dibadalin itu orang yang sudah mampu haji ketika hidupnya. Ketika dia hidupnya mampu haji, tapi dia tunda, meninggal. Nah, hukumnya itu wajib badal. Tapi kalau memang dia belum wajib haji, kita udah setor duit, tapi baru jalan 5 tahun kita meninggal, sudah wajib haji? Belum wajib haji bagi kita. Walaupun kita sudah punya uang. Artinya dia itu belum ada yang namanya utang haji. Kalau tadi ada utang haji, kalau dia sudah sakit dan ada yang mau itu tapi dia tunda, nggak mau bayar. Nah, kalau ini dia sehat. Kalau ini kejadian tadi siapa Pak Ji? Orang yang memang sudah nggak mungkin haji, sakit. Kalau sekarang kita mampu haji, cuman karena prosedur pemerintah yang menunda. Sudah wajib haji? Belum, nggak wajib haji. Kita udah setor duit, udah jalan 5 tahun, tiba-tiba kita meninggal. Nah, belum wajib haji. Belum wajib. Artinya kita belum ada yang namanya utang haji. Nah, kita nggak pernah berutang yang namanya haji. Ketika belum pernah berhutang, wajib dibadalin. Ya Allah, yang lahir enggak wajib. Yang wajib dibadalin sama keturunannya, sama ahli waris adalah orang yang sudah memiliki kewajiban haji ketika hidupnya, tapi ia tidak mau berangkat haji. Nah, kemudian meninggal, anaknya enggak boleh dibagi warisan hartanya dulu sebelum menunaikan haji bapaknya. Nah, cuman kalau misalkan anaknya juga mau haji, sana bagus, badalin bagus. Apalagi sekarang murah, cuma 15 juta, ada yang mau 15-20 juta. Nah, suruh badal aja. Cuman sekarang masalahnya itu aja. Permasalahan kita sekarang haji sekarang, zaman sekarang ini karena waktu nunggunya terlalu lama. Waktu nunggu ini nggak tahu pemerintah seharusnya mengambil sikap bagaimana. Seharusnya harus ada solusi, nggak harus nunggu sampai 30 tahun, 40 tahun.
Akhirnya jamaah dari negara kita jamaah tua terus, nggak ada jamaah muda. Jadi uang tabungan itu sebaiknya diapain? Ya udah, uang tabungan itu sebaiknya diapain? Udah dibadalin. Nah, uang itu udah suruh badal orang lain. Tidak wajib. Yang lahir tidak wajib. Tidak wajib. Karena memang dia itu belum berkewajiban haji ketika hidupnya. Dianggap belum mampu. Dianggap nggak ada kendaraan. Dan syarat haji baru wajib haji memiliki kendaraan. Kalau kita belum jatah berangkat, artinya belum ada kendaraan. Jadi anaknya tidak wajib untuk dibatalkan. Yang lahir tidak. Duit tadi itu bisa saja dipakai selain daripada Iya. Nah, pakai anaknya juga mau butuh modal, ambil aja bisnis. Marhaba. Kalau hajinya haji abikin, Haji? atas biaya dinas. Atas bayar boleh? Sah. Pokoknya kita haji. Yang penting mas haji bukan harta haram. Nah, kalau ada yang tanggung, ada yang biayain, ataupun kita sebagai ketua kloter atau petugas haji, nah, sah hajinya sah. Abid atas apa sih? Atas biaya dinas. La ilaha illallah. Jadi itu yang pertama, ma'dzub. Nah, itu ma'dzub artinya orang yang tidak mampu melakukan haji karena fisiknya enggak kuat, tapi ia memiliki harta. La ilaha illallah. Yang kedua, al-waladul muti', yaitu anak yang taat. Artinya idza kana syakhsu, apabila seseorang la yaqdir al haji bi nafsi, ia tidak mampu melakukan haji sendiri, udah tua atau enggak mampu, walaysa lahu mal, dan ia tidak memiliki harta. Kalau contoh tadi yang kita sampaikan tadi ada harta, kalau sekarang enggak, dia itu miskin, enggak punya harta, tapi dia walakin lahu waladun, tapi ia memiliki anak yang mau melakukan haji untuk bapaknya. Nah, ini orang enggak punya harta tapi ada anak. Wa yuti'ul aba idza amarahu bil haji anhu, dan anak ini taat jika bapak memerintahnya untuk melakukan haji. Anak ini kalau bapak merintahin haji buat bapak, dia pasti mau, taat. Wa kana al-waladu mustati'an, dan anak ini mampu. Anak ini mampu, dia sehat badan, punya harta. Wa kana wa qadiran al-haji, dan dia mampu melakukan haji dengan adanya bekal, ada kendaraan. Wajibal hajju 'alal abi, wajib haji terhadap bapak. Wajib haji bagaimana? Artinya wa yalzamuhu an ya'mura al-walad bi adaihi anhu, dan wajib terhadap bapak untuk memerintahkan anaknya tadi yang taat untuk melakukan haji untuk bapak. Kamu tahun ini harus haji buat bapak. Boleh? Karena anak tadi mampu, Boleh anak melakukan haji untuk bapak. Ketika bapaknya tidak punya harta. Misalkan kita punya bapak enggak punya harta, anak kaya. Cuma mungkin saat bapak miskin, anak kaya. Mungkin. Banyak sekarang bapak miskin tapi anaknya miliaran duit. Nah, ini sekarang anaknya taat, bapak miskin nggak punya duit, mau berangkat haji enggak. Cuma sebaiknya dalam hal ini, sebaiknya anak ambil duitnya kasih ke bapak. Kalau bapak, tapi kalau nggak mau, misalkan anaknya nggak mau ngeluarin duit, dia pengen berangkat juga haji, ya sudah, suruh bapak ini suruh anaknya sebenarnya melakukan haji buat beliau. Untuk dia anaknya belum haji. Nah, itu syaratnya nanti anaknya harus sudah haji. Jadi semua yang tadi kita bicarakan, yang badal haji orang lain itu, baik anak ataupun orang yang kita sewa, itu semua syaratnya ia sudah melakukan haji sendiri. Artinya sudah pernah haji. Jangan buat haji sendiri belum pengen ngebadalin punya orang, nggak boleh. Nggak boleh. Syaratnya orang yang ngebadalin haji orang lain, baik karena disewa atau anaknya, ia itu sudah melakukan haji. Ya ilaha illallah. Ya wa dzalika bi arba'ati syurut. Ini yang tadi kita sampaikan, yang pertanyaan tadi.
Cuma yang tadi anaknya haji, anaknya harus terpenuhi 4 syarat, baru bapaknya wajib menikahin anaknya. Syarat yang pertama, anaknya itu mimman yasihu minhu fardu hajjatil Islam. Anak itu harus orang yang sah melakukan haji Islam, yaitu syaratnya muslim, baligh, berakal. Ini yang Pak Haji tanya kemarin. Kalau anak kecil haji Pak Ustaz, anak umur 7 tahun, 10 tahun haji sah. Tapi kemudian nanti ketika balik kaya dia, wajib haji lagi? Wajib. Karena haji sebelum balik tidak sah sebagai haji Islam. Nah, tidak sah sebagai haji fardu. Karena haji bagi dia itu sunat. bukan haji Islam. Jadi syarat pertama, anak itu harus orang yang sah melakukan haji Islam, yaitu muslim, baligh, berakal. Yang kedua, ayyakunal waladul muti' qad hajja an nafsi. Ini pertanyaan Haji tadi. Anak itu sudah pernah melakukan haji. Jangan belum pengen ngebadalin buat bapaknya, enggak boleh. Yang berikut, yang ayyakuna mawthuq bi wafa'ihi bi ta'atihi. Anak itu harus orang yang bisa dipercaya, dia bakal menunaikan janji sama bapaknya. Nah, jangan iya saya badalin, entar anaknya tidur aja nggak mau haji. Ya, ini anaknya benar-benar bisa dipercaya, amanah. Yang berikut, alla yakuna ma'dhuban. Anak itu bukan orang cacat. Entar anaknya taat, iya Pak saya taat, saya bakal lakukan, tapi anaknya sendiri kanker. Gimana mau melakukan? Nah, jadi anak juga harus orang yang mampu melakukan haji. Nah, kalau yang pertanyaan berikutnya, falau badalal waladu awil ajnabi alma liman la malahu liyahujja an nafsih. Ini kalau misalkan ada orang yang baik orang itu anaknya, atau orang lain yang enggak ada hubungan, dia itu ngasih ke kita harta, memberikan harta untuk orang yang enggak punya duit. Ini duit dikasih biaya haji, liyahujja an nafsih, supaya dia haji. Wajib diambil duit untuk haji. Fala yajibu alaihi al-hajj, enggak wajib haji. Misalkan kita enggak ada duit, tiba-tiba datang orang yang kaya, ini Pak Ustaz, ini duit ini Pak Ustaz haji. Wajib ngambil duit buat haji? Enggak wajib. Kenapa? Karena di sini ada duit. Duit itu nanti efeknya minnah. Efeknya ntar, oh itu haji saya yang tanggung kemarin. Nah, supaya menghindari itu, makanya dalam Islam ini ketat dalam hal duit. Jadi tidak semerta-merta menerima pemberian orang lain. Supaya apa? Karena yang namanya duit itu mengandung minnah. Minnah itu ntar dikasih apa namanya, disebut-sebut. Itu Pak Ustadz kemarin itu dia haji saya yang bayarin. Gimana coba, apalagi disampaikan di depan umum, kemana itu muka Pak Ustadz. Nah, makanya jika ada orang yang ngasih duit ke kita nggak punya duit, dia ngasih duit, baik anak sendiri ngasih duit ke bapaknya nggak punya uang, anaknya ngasih, supaya ini orang haji. Wajib kita terima duit untuk haji? Nggak wajib. Boleh, mohon maaf saya nggak terima. Boleh. Artinya bagi dia itu tidak wajib haji, cuma karena punya duit dari pemberian orang. Jadi artinya nggak wajib terima itu duit, dan artinya nggak wajib haji, nggak wajib terima. Subhan li'annahu mimma yumannu alaih, karena itu dari sesuatu yang bisa menjadi pembicaraan ke depan, dikhawatirkan. Tadi sebut-sebut. Berarti wajib hukumnya orang tuanya kalau anaknya soleh. Bukan memberangkatkan orang tua, anak itu yang melakukan haji. Iya. Kalau anak kalau melakukan bukan duit boleh, wajib. Misalkan saya punya anak, wajib punya anak, bapak biar saya aja yang haji ke bapak, saya langsung yang haji. Itu hukumnya bapak wajib, silahkan haji, nggak boleh larang. Anak yang ngasih orang tua, kalau ngasih duit nggak boleh, karena duit
Beda duit sama bantu. Kalau yang tadi bantu tenaga. Misalkan kita sakit, kita nggak punya duit, sakit. Ada orang, Pak, Bapak kan sakit, nggak bisa haji, biar saya yang badalin. Saya yang badalin, kata beliau. Boleh, boleh. Wajib suruh, ya sudah, alhamdulillah. Nggak boleh, nggak. Jangan, ya, jangan, nggak boleh. Tidak boleh, nggak setuju. Wajib ngizinin dia untuk haji ngebadalin, karena itu tenaga. Kalau tenaga wajib terima. Kalau orang lain ngasih tenaga buat kita, wajib terima. Kalau duit nggak wajib. Karena Islam ini sangat ketat dalam hal duit untuk menghindari yang namanya tadi minnah. Minnah itu artinya tak disebut-sebut. Nah itu Ustaz, kemarin aja haji yang bayarin. Apalagi kalau kita fatwanya keras-keras kena beliau, ntar Pak Ustaz baru pulang haji, tiba-tiba ngajar kayak saya ini, tiba-tiba ada salah satu orang ngebayarin hajinya, ntar pas saya sebut, oh ini haram, kita, oh Ustaz haram ini, haram itu duit kemarin dia berangkat haji itu dari saya. Gimana coba? Makanya nggak boleh, nggak wajib terima. La ilaha illallah. Kalau duit nggak wajib terima, tapi kalau bentuk tenaga wajib. Wajib. Misalkan kita punya anak itu melakukan, langsung dia yang melakukan, bapak wajib ngizinin, nggak boleh nggak jangan. Wajib ngizinin anaknya untuk ngebadalin. Ataupun ada orang lain yang pengen ngebadalin, kita sakit, nggak mampu haji, udah tua, sepuh, kanker. Ada orang lain yang mau ngebadalin, wajib kita izinkan. Karena tenaga ini tidak ada namanya minnah. Tapi kalau duit nggak boleh. Kalau duit, marhaba, kasih duit, bayarin. Sama. Kasih duit, bayarin sama aja. Ujung-ujungnya duit. Tapi kalau dia langsung, udah biar saya yang haji, ya boleh. Nah, subhanallah Islam. Sehingga dalam Islam itu ada doa ketika doa selesai baca Waqiah. Waj'alillahumma lana ilaihi tariqan sahlan min ghairi fitnatin wala mihnatin wala minnatin wala tabi'atin lihad. Ini doa yang kita panjatkan setelah membaca surah Al-Waqiah. Ya Allah, berikanlah kepada kami jalan untuk mendapatkan rezeki, tariqan sahla, jalan yang mudah. Jangan sampai 24 jam kerja tiba-tiba mati. Enggak, kita mohon ke Allah, ya Allah berikanlah rezeki kepada kami lewat jalan yang mudah. Tariqan sahlan min ghairi fitnatin, jalan yang mudah tanpa fitnah, artinya tanpa melakukan dosa. Jangan dapat rezeki lewat jalur dosa, jalur maksiat. Min ghairi fitnatin wala mihnatin, jangan yang mengandung ujian, cobaan. Dapat duit tapi ntar coba di sini fitnah, di sini diomongin orang. Jangan. Rezeki yang aman, yang benar-benar halal. Min ghairi fitnatin wala mihnatin wala minnatin li ahad. Ini yang tadi. Rezeki yang tidak ada minnah ke orang lain, yang kira-kira aman, enggak ada hubungan sama orang lain. Rezeki jangan sampai rezeki kita ntar dikit-dikit singgung-singgung. Itu bajunya saya yang beli, sarungnya saya yang beli, ya itu dia haji saya yang bayarin. Nah, itu dalam Islam terlalu, kita mohon supaya rezeki dari Allah, rezeki yang tidak seperti itu. Kalaupun rezeki dari orang, tapi yang dari orang-orang yang tidak yang seperti itu. Allah tabiatillah. Apa namanya? Apa tadi yang saya sampaikan? Tidak wajib haji. Enggak wajib terima duit untuk kita haji, enggak wajib. Karena dikhawatirkan nanti takut disebut-sebut, disinggung-singgung. Karena kembali ke yang misalkan Ustaz, ada satu kaedah dalam bahasa Arab, makalah orang Arab dulu. Man lam ya'kul min fa'sih la yantuq min ra'sih. Orang yang tidak makan dari min fa's artinya kapak. Orang yang tidak memakan dari kapaknya, dia itu tidak akan bicara dari kepalanya. Marhaba. Marhaba. Kurang paham. Ini hukumnya cuma tidak wajib, tapi kalau kita terima,
beliau arti gimana? Jadi di sini ya, orang tuanya dia itu berangkat haji, berangkatkan haji. Tapi Pak Sam sendiri belum haji saat itu. Oh boleh. Misalkan kita punya duit, kita setor biar ibu aja dulu yang berangkat. Nah, udah biarin. Enggak, bukan enggak sah Pak Haji. Tidak wajib. Tidak wajib kita terima. Tapi kalau kita terima, kita berangkat sah haji. Sah. Jadi ini penyampaian jangan salah paham ini. Tadi bilangin enggak sah lagi kalau orang balik bayar. Enggak. Artinya tidak wajib. Kalau kita ambil, kita berangkat sah haji. Sah. Sama seperti pertanyaan Bapak Jeko tadi atas biaya dinas. Boleh. Tapi hukumnya wajib terima, enggak wajib terima. Ini haji la ilaha illallah. Kembali ke yang tadi, man lam yakul min fa'sih la yantuq min ra'sih. Siapa saja yang tidak makan dari hasil kapaknya dia itu ketika berpendapat pasti bukan dari kepalanya, pasti ada yang monitor di atas. Karena memang dia makannya bukan dari hasil jerih payah sendiri, dari hasil orang lain. Nah, kayak pemerintah kita ketika dia naik politik, ketika naik DPR dibiayain sama orang, nanti ketika ia bersuara di DPR pasti untuk mendukung yang mendukung dia dulu. Makanya kembali ke sini, kalau kita dibayarin atau dibiayakan sama orang untuk melakukan haji, bagi yang kita nggak punya duit, ada orang yang bayarin, wajib terima duit untuk haji? Nggak wajib. Nggak wajib. Kalau misalkan kita terima kita haji sah. Nah, boleh, nggak wajib. Sah. Sah, hajinya sah. InsyaAllah besok kita lanjutkan insyaAllah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil وافتح علينا فتوح العارفين وقدر علينا أن نحج بيتك الحرام برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.